Selamat malam, saudaraku. Shalom. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam ini mari kita bersyukur kepada Tuhan. Karena sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka kehidupan kita senantiasa diperbaharui agar kita mampu menjalani hidup sebagai manusia baru. Manusia yang senantiasa disempurnakan oleh Tuhan, yang diberkati, yang Tuhan inginkan agar kita juga menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku, sebelum kita beristirahat, mari kita sejenak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah firman yang kami baca malam hari ini mampu membuat kami semakin mentaati kehendak Tuhan, agar kami mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan. Amin. Kolose pasal 3 ayat 9 bagian B sampai 10 bagian A. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus dengan tegas mengatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru atau manusia baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Saudaraku, ayat ini ingin menekankan kepada kita ketika kita menetapkan hidup kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus pun mengubah kehidupan kita menjadi manusia baru yang mempunyai kewajiban. Yang pertama adalah kita diminta untuk menanggalkan manusia lama kita. Dalam arti kita diminta untuk meninggalkan kebiasaan lama, meninggalkan perbuatan dosa kita, meninggalkan hidup di dalam keegoan kita, meninggalkan kehidupan kita yang seringkali jahat, menyakiti orang-orang sekitar kita, meninggalkan kehidupan yang merugikan orang lain, meninggalkan segala sesuatu dari manusia lama kita. Lalu kita diminta untuk mengenakan manusia baru. Dalam arti kita diminta untuk hidup sebagai manusia baru. Manusia yang senantiasa percaya mengandalkan Tuhan Yesus. Manusia yang senantiasa hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan Yesus. Manusia yang senantiasa mensyukuri dan menikmati berkat-berkat dari Tuhan Yesus. Manusia yang senantiasa mau dijadikan berkat bagi banyak orang. Tidak hanya saja, saudaraku, sebagai manusia baru, kita pun juga diminta Tuhan untuk senantiasa memperbaharui, memperbaiki, dan harus siap untuk mengikuti jalan Tuhan. Walaupun di dalamnya kadangkala mengalami banyak penderitaan, banyak kesulitan, banyak ancaman, tetapi di balik semuanya itu ada berkat yang luar biasa akan kita dapatkan dari Tuhan. Sama seperti kehidupan Rasul Paulus, saudaraku, Rasul Paulus pun juga mengalami perubahan hidup ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, maka hidupnya berubah. Dia berketapan mau diubah oleh Tuhan Yesus menjadi orang yang semakin bermanfaat, semakin memberkati banyak orang. Ia pun juga mau mengikuti jalan Tuhan Yesus, walaupun banyak penderitaan, banyak pergumulan yang ia hadapi. Ia pun juga bersedia menjadi pelayan Tuhan Yesus, memberitakan kabar sukacita di dalam Tuhan Yesus kepada banyak orang, walaupun ia mengalami banyak penolakan dan hidup di dalam penjara. Tetapi Paulus mengakui dan merasakan bahwa sebagai manusia baru, ia tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Sebagai manusia baru,
ia senantiasa mengalami dan merasakan kekuatan dari Tuhan Yesus. Sebagai manusia baru, ia pun juga mengalami dan merasakan berkat-berkat dari Tuhan Yesus. Sebagai manusia baru, ia merasa hidupnya lebih berguna, lebih bermanfaat, dan lebih dirindukan oleh banyak orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mari kita menjadi orang-orang yang rela, menjadi orang-orang yang bersedia untuk menanggalkan manusia lama kita dan kelakuannya. Dan dengan sukacita, dengan semangat, dengan berani mengenakan manusia baru kita dan melakukan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita dengan segala risiko yang sangat mungkin kita alami. Dan mari saudaraku, sebagai orang yang percaya pada Tuhan Yesus, kita pun mau diperbaiki, mau diperbaharui, mau berubah sesuai dengan kehendak Tuhan, agar kehidupan kita semakin diberkati Tuhan, kita semakin mengalami, semakin mendapatkan berkat-berkat Tuhan, dan melalui kehidupan kita pun Tuhan pakai untuk memberkati orang-orang sekitar kita, sehingga berkat Tuhan itu akan semakin melimpah dalam kehidupan kita dan melimpah dalam kehidupan orang-orang sekitar kita. Amin. Saudaraku, malam hari ini mari kita berdoa dan saling mendoakan seorang terhadap yang lain. Tuhan, kami mengucap syukur, Engkau sungguh dan selalu mendampingi kami, selalu menguatkan kami, selalu memberikan pertolongan kepada kami, dan selalu menyediakan berkat-berkat dalam kehidupan kami. Sehingga kami mampu melangkah, mampu memutuskan, dan tercukupi dalam segala sesuatu. Kami rindu ya Tuhan, agar kami senantiasa saling memberkati, saling menguatkan, saling mendoakan di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah rekan kerja kami, di tengah-tengah teman-teman sekolah kami, di tengah-tengah teman-teman kuliah kami, dan juga terkhusus di tengah-tengah rekan-rekan seiman kami di gereja kami masing-masing. Sehingga di sana kami sungguh merasakan berkat Tuhan, dan orang-orang sekitar kami pun juga merasa terberkati melalui kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan juga menguatkan, mendampingi, dan menyembuhkan bagi yang sakit. Kami juga berdoa ya Tuhan, agar bangsa Indonesia dan provinsi-provinsi, kota atau kabupaten yang mengadakan pilkada serentak tanggal 27 November nanti boleh berjalan dengan baik karena bimbingan dan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia baru, mari kita siap untuk diubah dan berubah sesuai dengan kehendak Tuhan, agar berkat-berkat-Nya senantiasa kita alami. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita.